Jadi tantangan ketika mengolah kulit kentang ini diantaranya mungkin banyak orang yang pertama masih skeptis, jadi kayak nggak percaya kalau kulit kentang itu bisa dikonsumsi. Terus yang kedua kadang apa sih enaknya gitu kan? Soalnya kan kayak apa rasanya kayak begitu tuh ada getir-getir, nggak ada asiknya gitu loh. Tapi kan dengan kita pengolahan secara keripik ini yang kriuk-kriuk justru bikin orang makin penasaran dan enak, renyah gitu kan. Masuk. Nah, ini mau dibilasin. Iya, nanti biar pas udah dikupasin, jadi nyucinya nggak begitu kotor dianya. Ini tanpa campuran apa-apa lagi kalau dibilas? Iya, biar udah bener-bener bersih kan. Maksudnya nggak pakai garam gitu, nggak ada campuran apa-apa lagi? Oh enggak, itu nanti pas udah dikupas, baru kita rendam lagi dengan larutan garamnya itu. Buat ngilangin getahnya. Kalau ini kan takutnya masih ada yang nempel atau ada yang busuk, ada yang hijau gitu. Jadi kita dibilas dulu terus sekaligus disortirin. Ini setelah tadi dicuci, kita bilas lagi baru masuk ke proses di kupas. Kadang orang suka, alah kulit kentang doang mah kalau nggak dijual juga nggak rugi gitu kan. Iya. Padahal kita juga ngupasnya satu-satu tuh. Belum lagi nanti ada kayak prosesnya juga lama. Harus disikat dulu dari awal, dibilas dulu, dibersihin dulu. Kalau dulu kan kita langsung dari kentang ini aja nih yang dari pasar, langsung dikupas doang gitu. Kalau sekarang kan harus dicuci dulu, terus dikupas lagi. Soalnya kenapa kita nggak langsung potong aja nih sama kulitnya? Khawatirnya nanti ada yang masih kurang suka sama kulit gitu kan. Pengennya cuman kentang aja, nggak mau sama kulitnya. Ya udah, jadi jalan terbaik kita kupas aja. Kupasan kulitnya ini tetap kita tampung, kita olah. Iya, jadi makin panjang sebenarnya. Makanya kita juga mungkin pengen ngasih yang terbaik, Bu, ya? Iya, makanya. Jadi kan karena kulitnya kita produksi ya, makanya untuk kebersihan, untuk hasil sama untuk kulit ini benar-benar kita jaga. Jadi biar customer itu percaya dari proses kulit yang kita olah gitu kan, nggak cuman disikat doang terus itu enggak. Jadi emang disortir juga nanti kulit-kulitnya. Oh enggak, ini justru dibilas lagi. Jadi kan ini kita baru rendam aja nih dengan larutan garamnya. Sudah, kalau dari yang sering kita lakukan ya kita rendam dulu, habis itu kita bilas lagi sampai bersih. Pokoknya dia airnya udah jernih, berarti kan kayak tanda ya kalau dia udah bersih, getahnya juga udah hilang. Tapi kalau airnya masih keruh, berarti perlu dibilas lagi. Yang sampingnya apa nih? Ini yang daging, nanti buat campuran varian kulitnya. Jadi kan namanya tuh varian kulit kentang, jadi kita tetap pakai dagingnya buat campuran yang kulitnya. Sampingannya berapa banyak? Banyak sih, banyak kulitnya sih. Lebih ke banyak kulitnya? Lebih banyak kulitnya. Cuma... Iya. Karena kan emang makanya lama juga karena dagingnya kita manual begini prosesnya. Kalau kulit sebenarnya gara-gara mama saya tuh yang kalau kerja kan dia emang kudu bersih, kudu rapi gitu kan. Kalau saya mah kentang habis dari pasar masih itu langsung aja kupas. Karena kan pikirnya kulitnya juga mau dibuang. Cuman kalau mama kulitnya justru disikatin sama dia satu-satu. Jadi ngelihat kayak gitu kan sayang ya, udah dibersih. Memang pada dasarnya juga kalau mama masak juga pakai kulitnya sekalian. Kalau kayak masak sop, masak apa itu kan langsung ditumis sama kulitnya, cukup disikat aja gitu. Saya pikir kan bisa ya dikonsumsi gitu kan. Jadi sayang aja sih kalau dibuang. Coba cari referensi kira-kira untuk pemanfaatan kulit kentang ini biasanya buat apa aja gitu. Ternyata ada juga nih yang buat kayak ngasih resep digoreng tepung kayak buat jamur crispy gitu ya, jadi krik-krik gitu. Jadi kalau buat masak ada kulitnya jangan dibuang nih, bisa dibuat kayak jamur crispy gitu, kasih tepung kriuk-kriuk. Terinspirasi di situ? Terinspirasi karena saya karena punya sebelumnya buat mustofa gitu kan, bisa nggak nih kulit kentang ini diinovasi jadi rasa khas mustofanya Saladin ini. Ya, ini yang kita masuk ke proses di kulit kentangnya. Iya, bumbunya udah siapin dulu. Ini batasannya apa?
sama aja sih, dia pakai cabai, bawang merah, bawang putih, terus ada daun jeruk juga, ada asam jawa juga gitu, gula, garam. Cuman kita proses sambelnya bener-bener sampai ke kental, jadi kayak selai gini nih. Jadi biar mastiin kalau kadar air dari sambelnya itu udah habis, jadi hasilnya bisa lebih kering nantinya. Baru diaduk. Iya, nggak pakai minyak lagi, tinggal diaduk aja. Untuk pembuatan proses sambelnya juga kita udah nggak numis pakai minyak lagi. Kulit ini kita ada di variannya sih cuman varian kulit kentang. Cuman ada level pedesnya aja di level 1 sama level 2. Ini level berapa berarti? Ini level 1. Pertama kali kulit itu kalau nggak salah cuma dapat 1 kilo aja sih. Cuma dapat 1 kilo, itu pun saya lempar ke konsumen. Maksudnya saya kasih tahu kalau kita lagi ini nih trial buat inovasi namanya kulit kentang gitu. Ada nggak yang mau? Waktu itu masih kita kemas pakai plastik biasa. Nggak taunya itu sampai rebutan itu. Mana? Iya, mana? Wah, Mbak kok bisa garing begini sih? Soalnya kan dia tipis-tipis kayak gini nih, Mas. Kayak gini nih sebenarnya susah banget bikin kering kalau udah dibumbuin. Nah, aku masih bisa kriuk gitu ya, kayak buat taburan bawang goreng, kayak berganti bawang goreng atau taburan apa juga cocok gitu. Iya, makanya banyak yang pada suka. Waktu itu sempat banyak nggak kedapetan. Untuk nggak kebagian karena kita prosesnya aja kentang udah banyak tapi dapat kulitnya dikit, walaupun kita campur juga dengan dagingnya, kan dagingnya juga tetap masih dapat dikit gitu kan, jadi harus komposisi kulit sama dagingnya juga pas, jadi bisa masih berasa kulitnya, dagingnya juga berasa gitu, jadi harus imbang. Kalau kulit doang itu tadi kita dari produksi misalnya sehari 40 kilo. Itu paling cuma nambahin dagingnya berapa kilo aja gitu, jadi buat campurannya. Kulit aja ya, sekali produksi kalau kita sebenarnya untuk yang normal itu kan di 100 kilo ya. Kalau 100 kilo kan kurang lebih dapet 1,5, 6 kiloan lah ya. Rata-rata 6 kilo untuk di 100 kilo. 6 kilo itu bisa dikemas dari 50 gram per botolnya, jadi berapa tuh Mas? 1 kilo bisa dapat 20 botol. Kalau 6 kilo 20 botol. 6 kilo berarti 20 kali 6 lah ya. Iya. Satunya berapa botol? 21.000. 21.000. Iya. Lumayan. Jadi tantangan ketika mengolah kulit kentang ini diantaranya mungkin banyak orang yang pertama masih skeptis, jadi kayak nggak percaya kalau kulit kentang itu bisa dikonsumsi. Terus yang kedua kadang apa sih enaknya gitu kan? Soalnya kan kayak rasanya kayak begitu tuh, ada getir-getir, nggak ada asiknya gitu loh. Tapi kan dengan kita pengolahan secara keripik ini yang kriuk-kriuk justru bikin orang makin penasaran dan enak, renyah gitu kan, suka jadinya. Terus sama lagi itu kan digoreng juga akhirnya gitu kan. Cuma kita berpikir gini, kalau kita ini produsen kentang Mustofa gitu kan, terus kulitnya nggak diproduksi kan sayang kalau dibuang. Ataupun misalnya kenapa nggak dibuat pupuk aja gitu kan. Tapi kan kenapa kalau kita dengan konsumsi kita jual lagi gitu kan, menambah nilai dari produk itu, kenapa enggak? Justru malah ternyata banyak yang suka, banyak yang mau dengan kerip-keripnya si Saladin ini. Makanya doain aja semoga nanti kedepannya proses kita juga jadi lebih bagus gitu kan, jadi lebih mungkin bisa menggunakan coconut oil atau prosesnya ada teknologi terbarukan yang bisa dengan efektif, efisien, kulitnya bisa matang, tetap kriuk gitu. Itu kita sampai ke luar negeri. Kemarin saya pameran di Kementerian Pariwisata, itu untuk mereka pesertanya adalah mahasiswa dari Australia. Jadi selain di sana ada demo masak rendang, nasi goreng, nah mereka juga nyobain yang varian kayak namanya kentang Mustofa, ini kan khas Indonesia juga ya, bumbu baladonya. Mereka seneng banget pas nyobain kulit kentangnya Saladin itu. Wah ternyata dia dibuat keripik. Mungkin kalau mereka udah biasa ya makan kentang
pakai kulit terus diolah kayak makan biasa. Cuman kalau dibuat keripik di sana juga masih sangat jarang. Alhamdulillah senang sih Mas. Jadi kadang ada juga nih yang teman-teman Indonesia yang kerja di luar negeri juga penasaran. Mereka juga order untuk kulit kentangnya Saladin gitu. Pada seneng. Apalagi misalnya yang suka ngemil-ngemil apa ya, pengen konsumsi yang apa, kulitnya yang hidup sehat gitu kan suka konsumsi juga sama kulitnya. Pas nyobain, wah enak ya, ternyata kulit kentangnya itu bisa dimakan kayak gini. Kalau mau pemesanan bisa nanti langsung aja ke Instagramnya kita atau di WhatsAppnya kita. Kalau di Instagram di @saladin_kentang_magic, kalau WhatsApp di 081286134935. Nah itu langsung ke nomor customer service-nya Saladin gitu. Bisa pesan di sana. Bisa pesan di sana atau kepoin di Instagramnya. Nanti Instagram bisa klik link bio aja. Link bio nanti juga ada WhatsApp atau mau DM atau mau belanja di website langsung gitu. Bisa, alhamdulillah, insya Allah kita udah terus usahain biar yang varian kulit ini ready terus.